Bayangkan Anda tinggal di rumah dinas tua di ujung kota, tempat yang tampak tenang namun menyimpan rahasia kelam. Apa yang Anda lakukan jika setiap malam ada langkah kaki misterius dan suara tangisan serta sosok yang tak seharusnya ada? Malam itu angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan deras mengguyur. Pak Rijal, seorang pegawai negeri yang baru saja dipindahkan ke kota kecil di pelosok, tiba bersama keluarganya di rumah dinas yang diberikan pemerintah. Rumah itu berdiri di ujung jalan yang sepi, dikelilingi pepohonan besar yang menjulang seperti penjaga kuno. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Bangunan bergaya kolonial dengan jendela besar dan cat dinding yang mulai pudar. Tapi saat Pak Rijal membuka pintu, hawa dingin aneh langsung menyambut mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam. "Ibu, kenapa dingin sekali di sini? Padahal tadi di luar panas," tanya Nina, putri sulung Pak Rijal yang berusia 10 tahun. "Ah, mungkin rumahnya belum lama ditinggalkan. Besok kita bersihkan. Sekarang sudah malam. Ayo masuk," jawab Bu Siti, istri Pak Rijal, sambil menenangkan Nina. Malam pertama setelah mengatur barang-barang seadanya, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun malam pertama di rumah itu jauh dari kata tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, Nina terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya ia mengira itu ayahnya, tetapi suara itu terlalu cepat, seperti langkah kecil yang tergesa-gesa. "Nina, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Siti yang kebetulan terbangun juga. "Ada yang jalan-jalan di lorong, Bu," bisik Nina sambil menarik selimut hingga ke dagu. Bu Siti mendengarkan dengan seksama, namun suara itu sudah menghilang. Ia mengira Nina hanya berimajinasi karena lelah dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Keesokan harinya, Pak Rijal menemukan sebuah lukisan besar tergantung di ruang tamu. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan kebaya kuno, berdiri di depan rumah dinas ini. Tatapan matanya tajam, seolah mengikuti siapa saja yang melihatnya. "Lukisan ini kok seram sekali ya, kita turunkan saja, Pak," usul Bu Siti. Namun Pak Rijal mencoba melepaskannya. Paku di dinding seolah tak mau bergeser. Bahkan setelah ia menggunakan alat, lukisan itu tetap bergeming. Hari-hari pun berlalu, dan kejadian aneh mulai sering terjadi. Bu Siti beberapa kali mendengar suara seseorang memanggil namanya di dapur. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Nina mengeluh mainannya sering berpindah tempat, dan adik bungsunya yang masih balita menangis tanpa sebab setiap malam. Puncaknya terjadi ketika Pak Rijal menemukan jejak kaki basah di ruang tamu pada suatu pagi. Padahal malam itu tidak ada hujan. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak, dan berhenti tepat di depan lukisan wanita berkebaya. "Pak, ada yang tidak beres dengan rumah ini. Kita harus pindah," desak Bu Siti dengan nada panik. "Tapi ini rumah dinas, Bu. Kita harus tinggal di sini selama tugas di kota ini. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin hanya kebetulan," balas Pak Rijal. Meskipun ia sendiri mulai merasa tak nyaman. Malam hari pun tiba. Pak Rijal lembur hingga larut malam di ruang kerjanya. Ia terkejut saat melihat Nina berdiri di lorong. Wajahnya pucat. "Nina, kenapa kamu belum tidur?" tanyanya. Namun Nina tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap ayahnya dengan mata kosong. Saat Pak Rijal mendekatinya, sosok itu berlari ke arah tangga dan menghilang di lantai atas. Merasa khawatir, Pak Rijal bergegas ke kamar Nina. Dan betapa terkejutnya ia menemukan anaknya sedang tidur nyenyak di tempat tidur. "Pak, kamu kenapa?" tanya Bu Siti yang terbangun mendengar keributan. Tidak ada apa-apa," jawab Pak Rijal, meski dadanya berdebar kencang. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya, takut membuat istrinya semakin ketakutan. Namun, malam itu juga, Bu Siti bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita berkebaya di lukisan itu keluar dan berdiri di samping tempat tidur mereka. Wajahnya penuh luka, dan matanya merah menyala. Pagi harinya, Pak Rijal memutuskan untuk bertanya kepada warga sekitar tentang rumah dinas itu. Awalnya mereka enggan bicara, namun setelah didesak, seseorang pria tua akhirnya bercerita. Rumah itu dulunya milik seorang janda bernama Nyai Sarinah. Dia tinggal di sana bersama anak perempuannya yang masih kecil. Tapi suatu malam ada keributan besar. Warga menemukan mereka berdua tewas terbakar di dalam rumah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sejak itu, rumah itu sering terdengar suara tangisan anak kecil dan langkah kaki. Pak Rijal merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya.
Ia segera pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Mereka sepakat untuk memanggil seorang ustadz untuk membersihkan rumah itu. Ustadz yang mereka panggil segera merasakan aura gelap di rumah tersebut. Ia memulai ritual pembersihan, membacakan doa-doa dan menyiramkan air suci di setiap sudut rumah. Namun, saat sampai di depan lukisan wanita berkebaya, suasana berubah. Lampu tiba-tiba padam, dan angin kencang berhembus di dalam rumah. Lukisan itu bergoyang sendiri, dan suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Nina berteriak, menunjuk ke arah tangga. Itu, ada dia di sana. Semua mata mengikuti arah tangannya, dan mereka melihat sosok seorang wanita dengan kebaya kuno berdiri di ujung tangga, menatap mereka dengan penuh dendak. Di sampingnya, ada seorang anak kecil dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka bakar. "Pergilah dari sini, ini rumah kami," teriak sosok wanita itu dengan suara melengking yang membuat mereka semua menggigil. Ustadz melanjutkan doanya, meski suasana semakin mencekam. Perlahan, sosok-sosok itu menghilang, dan lukisan wanita berkebaya jatuh dari dinding, pecah berkeping-keping. Setelah malam itu, rumah dinas kembali tenang. Pekerja dan keluarganya tidak lagi mengalami gangguan. Namun mereka memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di kota, meninggalkan rumah dinas itu selamanya. Warga sekitar mengatakan bahwa rumah itu kini benar-benar kosong, tidak ada yang berani menempatinya lagi. Tapi kadang-kadang, orang yang lewat masih mendengar suara langkah kaki kecil di lorong, dan bayangan seorang wanita berkebaya terlihat mengintip dari jendela. Setelah semuanya terungkap, satu pertanyaan tetap tak terjawab. Apakah mereka benar-benar pergi atau hanya bersembunyi menunggu penghuni berikutnya?